Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar PKN tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya ada di buku tema 5, halaman 16-17 dan halaman 20. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Tepatnya pada 28 Oktober 1928. Seluruh pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah mengikrarkan bertanah air dan berbangsa satu, yaitu Indonesia, serta mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sumpah Pemuda merupakan tonggak lahirnya semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa terhadap bangsa Indonesia. Nusa artinya pulau, nusa juga berarti tanah air, tanah tumpah darah, dan tanah tempat penduduk Indonesia tinggal. Satu nusa berarti meskipun terdiri atas beribu-ribu pulau, tetapi tetap satu tanah air, yaitu Indonesia. Kamu mengetahui bahwa wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau. Ada pulau yang besar dan ada pulau yang kecil. Pulau-pulau itu tersebar dari ujung barat sampai timur dan dari utara sampai selatan. Semua itu kita akui sebagai satu nusa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Satu bangsa artinya meskipun terdiri atas banyak suku, tetapi kamu tetap mengakui sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, misalnya suku Aceh, Batak, Jawa, Dayak, Asmat, dan lain-lain. Semua itu tetaplah merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa artinya bahasa Indonesia dijadikan sebagai satu-satunya bahasa persatuan. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di antara mereka. Mereka tidak menggunakan bahasa daerahnya sendiri-sendiri, sebab tidak akan dimengerti oleh pemuda daerah lain. Mereka menggunakan bahasa Indonesia yang telah dimengerti. Bahasa Indonesia sebelumnya telah dipakai sebagai bahasa pergaulan antar masyarakat di Indonesia. Dengan diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, maka akan semakin kuat rasa persatuan di antara pemuda Indonesia. Alasannya, mereka akan saling mengerti dan memahami ketika berbicara dan bergaul satu sama lain. Bahasa Indonesia sangat berperan dalam menyatukan para pemuda Indonesia pada waktu dahulu. Kongres Pemuda II menghasilkan suatu ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda isinya yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Manfaat yang dapat dipetik dari Ikrar Sumpah Pemuda sebagai berikut. 1. Semangat kekeluargaan, persatuan, dan persaudaraan antar sesama. 2. Terwujudnya kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga tidak mudah untuk dipecah belah atau diadu domba. 3. Menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap disintegrasi bangsa merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia pernah dijajah oleh negara asing selama lebih dari 350 tahun. Kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa membuat negara Indonesia kesulitan mengusir penjajah. Perjuangan melawan penjajah mulai mendapat titik terang saat ada peristiwa Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bahu-membahu untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Menjaga keutuhan wilayah yang begitu luas tentu tidak mudah. Menjaga wilayah Indonesia bukan hanya tugas TNI. Semua orang wajib turut serta menjaga Indonesia. Untuk itu, masyarakat juga membentuk sistem keamanan. Di lingkungan kelurahan dan kecamatan terdapat Linmas atau Perlindungan Masyarakat. Linmas memiliki tugas untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Selain itu, masyarakat juga membentuk Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan. Anggota Siskamling dibentuk dari warga setempat. Mereka menjaga keamanan wilayah masing-masing. Mereka mendirikan pos-pos ronda. Mereka melakukan ronda sambil mengelilingi kampung setiap malam. Tugas kalian hari ini, buka LKS tema 5 halaman 28 tentang uji kompetensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kerjakan langsung di LKS bagian A nomor 1 sampai 5. Bagian A aja ya, nomor 1 sampai 5. Berilah tanda silang pada salah satu jawaban yang benar. Jadi kalian langsung kerjakan di LKS bagian A nomor 1 sampai 5. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa dengan mudah mengerjakan tugas-tugas dari Ibu ya. Selamat mengerjakan.